Diskon tarif impor dari Amerika Serikat. Kedengarannya seperti kabar baik. Tapi, tunggu dulu. Di balik kabar ini, tersimpan sebuah pertanyaan besar. Benarkah Presiden Prabowo membayar keringanan dagang dengan menyerahkan data pribadi ratusan juta WNI kepada pemerintah Amerika? Jika benar, ini bukan sekadar diplomasi, tapi penggadaian kedaulatan. Dan publik berhak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pada awal Juli 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan keberhasilan menurunkan tarif impor produk tekstil dan alas kaki dari 32% menjadi 19% melalui skema GSP, Generalized System of Preferences. Tapi bersamaan dengan itu, Amerika Serikat justru membuka data baru bahwa Indonesia menyetujui kerjasama verifikasi digital ekspor dan integrasi data demografi ekspor-impor sebagai bagian dari kompensasi kesepakatan. Apa maksudnya? Apakah data demografi itu mencakup informasi personal warga negara Indonesia? Dan mengapa perjanjian ini tidak pernah dibuka ke publik? Dalam dokumen yang beredar di kalangan pakar diplomasi dan LSM privasi digital, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan akses terbatas pada metadata sistem ekspor dan profilisasi tenaga kerja ekspor. Artinya, bisa saja mencakup data pekerja migran, perusahaan lokal, dan bahkan warga sipil yang tidak pernah tahu data mereka disalurkan ke pihak asing. Mengapa Presiden Prabowo setuju dengan pasal ini? Apakah demi citra bahwa pemerintahnya berhasil mencetak deal ekonomi? Atau ada tekanan yang tak kita tahu? Pengusaha besar dan eksportir tekstil mungkin diuntungkan dengan turunnya tarif. Tapi bagaimana dengan rakyat biasa? Apakah Presiden Prabowo mempertimbangkan efek jangka panjang dari penyerahan data WNI ke Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya? Bukankah ini bisa membuka peluang penyalahgunaan? Dari profiling politik, pemetaan ekonomi, hingga intervensi kebijakan? Dan lebih penting lagi, apakah rakyat pernah dimintai persetujuan? Pasal 28 GUUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Maka, jika benar data WNI diserahkan tanpa transparansi, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi. Publik punya hak untuk tahu siapa yang menyusun perjanjian ini, apakah Presiden Prabowo mengetahui dampak hukumnya, dan apakah DPR atau lembaga pengawas dilibatkan dalam prosesnya. Kasus ini mengingatkan kita pada proyek digitalisasi data kependudukan di era Jokowi, yang juga menuai kontroversi. Sekarang di bawah era pemerintahan Prabowo, kekhawatiran itu muncul lagi. Apakah elit pemerintahan kembali mengorbankan data rakyat demi pencapaian diplomatik? Kali ini bukan hanya investasi, tapi legitimasi internasional yang dipertaruhkan. Tapi, dengan harga apa? Jika benar strategi ekonomi Presiden Prabowo adalah menukar kedaulatan data demi tarif murah, maka ini bukan kemenangan, tapi pertaruhan besar atas martabat bangsa. Kita bukan sekadar komoditas dalam diplomasi global. Rakyat Indonesia punya hak untuk tahu, bersuara, dan mempertanyakan. Apakah strategi ini layak atau hanya sebuah pengkhianatan yang dibungkus prestasi? Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar dapat terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.